Halo semuanya, perkenalkan saya dokter muda dari bagian Ilmu Kedokteran Jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha yang berada dari Rumah Sakit Immanuel Bandung. Dalam video ini kami akan membahas tentang GAD. GAD sendiri merupakan gangguan kesehatan mental yang menghasilkan ketakutan, kekhawatiran, dan perasaan kewalahan yang terus-menerus, ditandai dengan kekhawatiran yang berlebih terus-menerus dan tidak realistis tentang hal sehari-hari. Faktor pencetus dari GAD ini bisa dari stres, di mana kondisi fisik seperti diabetes atau penyakit penyerta lain seperti depresi. Terus ada penyakit penyebabnya bisa karena depresi, di mana banyaknya pikiran. Lalu faktor penyebab lainnya bisa dikarenakan genetik, kerabat, tingkat pertama dengan gangguan kecemasan umum. Faktor dari lingkungan itu juga bisa dipengaruhi seperti adanya kekerasan terhadap anak atau adanya KDRT. Penggunaan zat-zat psikotropik juga bisa berpengaruh sebagai faktor penyebabnya. Tanda gejala dari GAD, merasa khawatir dan resah, susah tidur, sulit berkonsentrasi, mudah marah, pusing, lelah, gemeteran, yang berdebar-debar, nyeri otot, nyeri perut, nyeri kepala, serta keringat yang berlebihan, sesak nafas. Pengobatan dari GAD ini sendiri ada terapi psikologis atau kognitif behavior terapi, ada obat antidepresi, adanya perubahan gaya hidup seperti melakukan aktivitas fisik secara olahraga rutin untuk meredakan stresnya itu sendiri, meningkatkan suasana hati, juga bisa jadikan tidur sebagai prioritas, di mana gangguan kecemasan umumnya perlu memastikan dirinya memiliki tidur yang cukup dan nyenyak. Jika tidak bisa tidur nyenyak, temui dokter untuk meminta saran medis. Teknik relaksasi seperti yoga, meditasi untuk mendapatkan atau meredakan kecemasan. Konsumsi makanan yang sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan ikan untuk mengurangi tingkat kecemasan dari pikiran kita. Hindari alkohol dan obat-obatan untuk reaksional, karena zat ini justru memperburuk kecemasan kita sendiri. Stop merokok dan kopi, karena baik dari nikotin pada rokok dan kafein pada kopi dapat memperburuk dari kecemasan. Komplikasi dari kecemasan ini sendiri bisa dilihat adanya mengurangi produktivitas, di mana menyebabkan sulit berkonsentrasi sehingga menurunkan kemampuan untuk mengerjakan tugas dengan cepat dan efisien. Bisa menyebabkan atau memperburuk kondisi kesehatan fisik lainnya seperti masalah pencernaan, asma, sakit kepala, migrain, insomnia, masalah tidur, masalah kesehatan jantung. Dapat terjadi bersamaan dengan gangguan mental lainnya seperti fobia, gangguan panik, gangguan stres pasca trauma, gangguan obsesif kompulsif, depresi, atau penyalahgunaan zat. Pencegahannya yang harus kita lakukan itu manfaatnya pasien dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak gejala jika mengalami kecemasan. Apa saja sih pencegahannya? Mencari bantuan pada awal kecemasan, jangan ditunda-tunda karena bisa sulit diobati. Buat catatan harian bertujuan membantu seseorang mengetahui penyebab stres dan cara membantu orang tersebut lebih baik. Prioritaskan masalah dalam hidup dengan mengatur waktu dan energi secara hati-hati. Selanjutnya, hindari penggunaan zat yang tidak sehat seperti alkohol, nikotin, kafein, serta obat-obatan terlarang. Melakukan kegiatan atau latihan relaksasi secara teratur seperti yoga, meditasi, atau tai chi. Melakukan hobi atau kegiatan yang menenangkan yang disukai, contohnya bermain musik, berkebun, merajut, ataupun melukis. Apa sih yang dapat kita lakukan bila orang terdekat kita mengalami hal seperti ini? Pertama, kita harus beritahu bahwa tidak apa-apa jika sedang merasa tidak baik kepada penderitanya. Kedua, kita juga tunjukkan bahwa Anda peduli dengan perasaan penderita. Jangan sampai buat dia sakit hati. Jangan biarkan untuk tidak menghadapi ketakutannya, karena dapat memperparah kecemasannya, karena kecemasan tidak hilang dengan dihindari. Jangan paksa penderita untuk melawan kecemasannya jika penderita belum siap. Yang kelima, harus tahu kapan membawa pasien ke dokter ketika aktivitasnya terganggu karena rasa cemasnya. Nah, itu dia beberapa jenis gangguan dari GAD. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, salam sehat.